Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dipermudahkan urusannya, baik itu urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menceritakan atau sedikit menjelaskan atau menceritakan tentang kisah yang berjudul Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi. Mohon diperhatikan, mohon disimak, mohon dicatat bagi yang ingin mencatat agar materi media pembelajaran PA ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ada begitu banyak kisah inspiratif dari hidup Rasulullah SAW yang bisa diteladani umat muslim. Nah, berikut ini adalah 3 kisah pilihan yang bisa diteladani dan diambil pelajarannya. 1. Lemah lembut. Nabi Muhammad SAW adalah seorang berhati mulia yang senantiasa lemah lembut pada sesama, bahkan pada seseorang yang selalu menghinanya. Dikisahkan dalam sebuah cerita, suatu hari pernah ada seorang pengemis Yahudi buta yang menetap di sebuah pasar di Madinah. Bukan hanya mengemis, ia juga selalu berseru sumpah serapah dan menghina Nabi di hadapan orang-orang yang lewat di pasar tersebut. Jangan dekati Muhammad, jauhi dia, jauhi dia. Orang itu berkata, dia orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Pengemis itu hampir setiap hari ditemani oleh seorang di sisinya. Orang tersebut dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang menyuapinya. Mendengar hinaan tersebut, orang yang menyuapi si pengemis hanya terdiam dan terus menyuapi makanan hingga habis. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa ke sana sini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalan setelah kepergiannya. Lanjut Abu Bakar. Kemudian si pengemis buah tersebut terdiam sejenak dan bertanya, siapa orang yang selama ini memberinya makan dan menyuapinya? Kemudian Abu Bakar menjawab, ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad Rasulullah SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini. Mendengarnya, si pengemis buta itu tertegun. Kemudian bibirnya bergetar dan air matanya tumpah membasahi pipinya yang mulai keriput. Si pengemis buta tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ia justru malah merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Selama ini aku telah menghinanya, memfitnah, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku, tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam tangis. Seketika itu juga pengemis Yahudi buta itu kemudian masuk Islam. Ia bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Si pengemis buta memilih memeluk Islam setelah cacian dan sumpah serapanya kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dan kasih sayang yang tulus. Kemudian si pengemis berkata, kau bukan orang yang biasa memberiku makanan. Hardik si pengemis buta, aku orang yang biasa, kata Abu Bakar. Tidak, kau bukan orang yang biasa kesini untuk memberiku makanan. Apabila dia yang datang, maka tak susah tangan ini memegang dan tak susah mulutku mengunyah. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke mulutku, sangkal si pengemis buta kepada Abu Bakar. Mendengar perkataan pengemis buta tersebut, Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Air matanya tumpah tak tertahankan. Beliau menangis sampai terisak-isak. Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Selanjutnya yang kedua, kisah inspiratif Nabi Muhammad. Yang kedua itu tidak suka menyimpan uang.
Nabi Muhammad SAW adalah seorang ahli sedekah yang tidak pernah tamak dan serakah pada harta. Bahkan ia hidup sederhana dan tidak suka menimbun harta atau uang di rumahnya. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah berikut, saat kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk karena sakit yang beliau derita, beliau bertanya pada Aisyah radhiyallahu anhu tentang uang yang ia titipkan padanya sebelum ia sakit. Beliau lupa pernah menitipkan uang dan teringat saat sakit. Rasul bertanya dengan suara parau, "Aisyah, di mana uang yang pernah aku titipkan padamu sebelum sakit? Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah, karena kau akan malu bertemu saat Allah SWT yang dicintai sedangkan di rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang." Dari kisah tersebut dapat terlihat betapa Rasulullah SAW adalah seorang yang rendah hati dan tumaninah. Meski sedang sakit dan hidup sederhana, Nabi Muhammad SAW tak pernah ingin menimbun harta atau memakannya hartanya sendiri. Ia senantiasa selalu berbagi dan mengingat orang lain. Kisah inspiratif Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah waspada dan taat. Nabi Muhammad SAW adalah manusia di muka bumi yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski telah dijamin surga, beliau tetap khusyuk dalam beribadah dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sangat berhati-hati dan waspada pada apa yang beliau lakukan, termasuk pada apa yang beliau makan dan minum. Pernah dikisahkan dalam sebuah cerita, pada suatu malam Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah SAW tidak bisa tidur dan hanya membolak-balik tubuhnya di atas ranjang penuh dengan kegelisahan. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak tidur semalaman?" Rasulullah lalu menjawab, "Hari ini aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil buah itu dan memakannya karena aku pikir lebih baik dimakan daripada busuk dan terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah, karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu termasuk harta sedekah." Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat yang hati-hati dan waspada akan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Ia sangat teliti dan tegas dalam menerapkan hukum, bukan hanya untuk sebiji kurma yang ditemukannya di jalan. Nah, itulah 3 kisah hidup Rasulullah yang bisa dijadikan suri teladan bagi semua umat Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Rasulullah tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.